Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kita pertama-tama berterima kasih kepada majelis yang besok akan diserah terimakan jabatannya ya. Yang 3 masih kembali menjabat, yang 3 mengakhiri jabatannya besok. Yang paling senior itu Ko Afi. Mungkin juga saya nggak tahu yang mana lebih muda ya. Apakah Teni atau yang satu lagi ya. Yang 3 berakhir masa jabatannya Diaken Daniel ya. Diaken Daniel saya kira lebih senior ya. Teni yang paling muda. Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada para majelis yang telah mengabdi kepada Allah selama 3 tahun hingga esok hari. Kedepannya kiranya Allah tetap memberkati mereka. Yang 3 masih kembali menjabat, Allah tetap memberikan kekuatan kepada mereka dan keberkatan kebaikan. Kita melihat Lukas 10 ayat 38, catatan kedua. Lukas 10 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 10 ayat 38, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yohanes pasal 12 ayat 2, itu catatan yang kedua. Yohanes 12 ayat 2 adalah catatan kedua mengenai Marta yang tetap melayani. Yohanes 12 ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana Marta tetap melayani. Pada awalnya Lukas pasal yang ke-10 itu mungkin di tengah pelayanannya hingga di ujungnya ada mungkin situasi suasana yang kurang begitu memuaskan. Namun sebelumnya kita akan lihatnya. Yang kembali Lukas 10 ayat yang ke-38. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah Bapak Ibu, untuk ini kita masih mundur sedikit ke kiri. Lukas 9 ayat yang keempat. Lukas 9 ayat yang keempat. Pada zaman itu dan juga zaman sebelumnya adalah menjadi kelaziman, kebiasaan tamu diterima oleh satu keluarga. Lukas 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Di atas dikatakan Yesus mengutus 12 murid. Jadi kalau ada satu rumah yang terima, kamu tinggal di situ. Mundur lebih jauh lagi, hampir 2000 tahun dari zaman Yesus. Kalau kita kira-kira 4000 tahun yang lalu, Abraham menyebut 3 tamu. 3 tamu, yang 2 adalah malaikat dalam penampakan sebagai manusia, satu lagi Allah dalam penampakan sebagai manusia. Jadi berlanjut, waktu berjalan terus, jadi kebiasaan, jadi satu budaya. Yang punya rumah menerima. Nah di sini Marta menerima Yesus dengan murid-muridnya. Kita masih mengatakan Yudas masih ikut, belum berkhianat. Jadi 1 Tuhan Yesus, 12 murid. Jadi semuanya 13. Kita bandingkan. Abraham menyambut 3 tamu. Marta menerima 13 tamu. Nah untuk masa kini, zaman sekarang di Cianjur, di Sukabumi, di Tasik, memang juga ada baiknya yang akan menyambut itu
boleh berembuk dulu dengan orang-orang serumah dia. Ini ada tamu mau ke rumah kita 13 orang, gimana? Terima nggak? Berapa orang? 13. Oh lo batainya mana mahi ruang tamu nage tuh? Mau cukup atau? Di sini kita tidak tahu detailnya bagaimana rinciannya itu. Enggak jelas. Apakah memang Marta berembuk dengan Maria atau Marta yang menerima dan Maria nggak keberatan? Biasa aja lah. Terima tamu ya, terima aja udah. Tapi kalau hari-hari ini yang di bawah, yang di balkon, kita boleh mempertimbangkan. Kalau kita terima 13 tamu, orang serumah yang nggak terlibat kira-kira happy nggak? Kira-kira ya nggak apa-apa lah, nggak ada komentar. Atau kemudian malah ada yang keberatan. Atau kira-kira tuh 13 lah, mentiru masih mending. Eta 13 pan, kumaha tuh? Ya, Bapak Ibu nanti pulang kebaktian ya, yang di mobil, yang jalan kaki, boleh ngomong juga. Kalau kita datang tamu 13 rumah di rumah kita, kira-kira kita terima nggak ya? So, oke silakan berembuk. Jadi bukan perkara mudah terima 13 tamu itu. Dan Marta mencoba menerima, dia mencoba mempraktekkan perbuatan leluhurnya Abraham itu. Kita ke kanan, Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini mengutip perbuatan Abraham, menjamu dua malaikat, menjamu Allah dalam penampakan sebagai orang. Saya tidak tahu ya kalau ada 3 tamu. 1 Pak Prabowo, 1 Ketua Gerindra Cianjur, 1 Ketua Gerindra Jawa Barat datang ke rumah Bapak Ibu. Kira-kira bangga enggak? Datang ke Bapak kenal sama dia? Kita kenal dari mana Pak dengan Pak Prabowo? Mungkin kita bangga ya. Kan cuma 3 tamu lah ya. 3 tamu kan, mungkin kita bangga. Itu Allah. Itu Allah dalam penampakan sebuah manusia. Abraham menyambut itu. Makanya dicatat dalam Ibrani. Dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Namun kembali saya mengulang sebelum beralih nomor hal yang kedua. Kalau menyambut tamu 13 orang, zaman sekarang kemungkinan lebih baik berembuk dengan orang seisi rumah. Agar jangan kemudian tamunya pulang, yang punya rumah berantem gitu. Kamu sih. Ya saya nggak tahu 13 yang datangnya. Makanya tanya dulu. Ya baik-baik ya. Kan 13 bukan sedikit kan. Bukan sedikit. Hal yang kedua. Balik Lukas 10 ayat yang ke-40. Lukas 10 ayat 40. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya baca seutuhnya ayat 40 ini. Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta sibuk sekali melayani. Lazarus di mana? Alkitab tidak mengatakan. Yang tadi Yohanes 12, Lazarus ada ya, duduk makan bersama Yesus. Dan di sini, apakah ia sedang keluar? Nathan juga nggak ikut dengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus kan? Dengan Maria nggak ikut tuh. Jadi kemungkinan memang keluar. Wajar ya, laki-laki keluar rumah cari nafkah itu normal. Nah bandingkan dengan Abraham menyambut 3 tamu. Abraham punya istri. Kita akan lihat kitab Kejadian 18 ayat 6. Kita mencoba untuk memahami bagaimana Alkitab mencatat Marta sibuk sekali melayani. Kejadian 18 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian.
Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik karena masa itu dan buatlah roti bundar. 7 ayat 7. Lalu Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Istri Sarah dilibatkan, bujangnya dilibatkan. Marta seorang diri melayani, ya tentu sibuk. Ya, seorang anak dia pasti sibuk katanya. Kan seorang pan. Abraham kan lo bapak gawe anak. Alkitab mencatat Abraham punya karyawan lebih dari 300 ikut perang dengan dia, menolong Lot itu kan. Lebih 300 itu bujang karyawannya tuh. Alkitab pakai istilah bujang ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih cocok karyawan lah. Nanti jadi kurang nyaman ya, dikira merendahkan. Ada Sarah istilah bikin roti buru-buru. Ini sembelih ya, kamu olah. Abraham punya telunjuk, dia punya mulut. Tolong kerjakan, ya gawekan. Nah Marta kan cuma sendiri. Ya suka tidak suka ya harus sibuk kan. Harus sibuk. Itu wajar kan, cuma sendiri. Jadi tamu 13 kan. Tamu 3 ada yang bantu. Tamu 13 seorang diri. Pantas wae tuh sibuknya jadi riweuh kan. Riweuh. Bapak Ibu, kita yang di gereja, kalau melihat ada jemaat lain yang dalam pelayanan riweuh sibuk, mari kita bantu mereka. Tidak mesti menunggu yang sibuk tuh minta tolong, nggak mesti. Kita kan punya mata, punya telinga. Mata bisa melihat, itu orang sibuk ya, yuk kita bantu aja ya. Kita bantu, kasihan. Sibuk pisan manehna euy, sibuk sekali. Kita bantu. Saya kadang-kadang kalau Sabtu jam 9.20, 9.27 ke belakang ke dapur. Ada kaum wanita ya, kaum ibu yang sedang di dapur sana. Minimal 4 orang ya. Kadang saya lihat 5, paling nggak ada 4 orang. Tentu beda ya. 4 orang itu kan untuk, saya nggak tahu untuk 80 orang kali ya. Untuk 100 yang nanti makan siang sama-sama. Pasti banyak sekali. Tapi dengan 4 orang kan saling dorong. Yuk kita sama-sama bebarengan. Jadi lebih ringan kan kalau ramai-ramai itu. Nah Marta sendiri, sorangan. Sibuk sekali. Dari sisi ini kita belajar mengerti. Mengapa Marta kemudian berkata kepada Yesus, tolong dong saudaraku tuh suruh bantu saya. Saya nggak bilang Marta itu benar, tidak. Tapi kita belajar mengerti, mencoba memahami orang. Kenapa dia berkata seperti itu? Bapak Ibu, pernah melihat orang tua akan nyebrang jalan? Umur 67, umur 78 mau nyebrang jalan? Nggak serek maju, udah maju 3 langkah, mundur deh. Maju 4 langkah, mundur deh. Mau udah 4 langkah, motor lewat desa udah kelihatan motor mau lewat. Tahu kata berak mundur lagi. Kita yang orang muda, kita mencoba memahami. Nyebrang gitu resep bisa sinjem tanya. Kok naon sih? Kan gampang kan nyebrang itu. Ya buat kita yang umur 25 gampang nyebrang itu. Orang tua kan takut ketabrak. Jadi maju mundur kan. Hingga sepi, nah baru nyebrang. Mungkin 7 menit baru nyebrang. Marta sibuk sekali. Jadi memang pantas antara dia seorang diri mengerjakannya. Jadi mari kita punya mata, ada telinga. Kalau kita melihat dan sibuk, kita boleh ambil bagian. Saya boleh bantu enggak? Ya. Kita boleh tanya dulu ya. Memang kadang-kadang ada juga mungkin ada orang yang mau dibantu. Bilang, enggak usah. Mungkin juga ya. Kita kan punya mulut juga kan. Kita boleh tanya, kalau saya bantu boleh enggak? Oh boleh, mari. Harus ditunggu-tunggu dia bantu nih. Kok bener rek bantu ya. Bantuan lah. Nah kita memberitahu. Nah yang ketiga, ayat 40 bagian akhir itu. Marta memakai Yesus untuk bicara kepada Maria. Itu serupa dengan orang yang berkata kepada Yesus, tolong agar saudaraku berbagi warisan dengan aku, ya kan?
Kadang-kadang kita ingin memakai mulut orang lain. Kita pribadi ngomong nggak berani. Kita mungkin sungkan. Kita mungkin ada ganjalan ngomong langsung itu. Kita memakai mulut orang lain. Dan Yesus kadang-kadang dipakai. Marta memakai Yesus. Itu orang, tolong bagi warisan ya. Juga pakai Yesus. Saya kira di Lukas pasal 12 ya, saya nggak buka. Nah Bapak Ibu, memang juga kenyataannya pada zaman sekarang, kalau kita bicara langsung, apakah baik nggak ya? Atau memang kita bicara pakai perantara bisa lebih baik hasilnya? Kita mungkin mempertimbangkan. Tapi kalaupun memakai mulut orang lain, jaga hati kita. Niatnya memang tulus, hatinya lurus, bukan untuk ketamakan, bukan untuk mencelakakan, bukan. Jaga hati kita. Kalau memakai orang lain, orang ketiga, hati kita harus lurus, hati kita harus tulus, niatnya benar. Ibu saya pernah berkata kepada saya, kita mungkin tahun 85, tahun 86 ya kira-kira, atau tahun 84 lah. Saya pulang dari Bandung sekolah ke Sukabumi. Ibu saya tuh ngomong tuh ke papa kamu tuh. Mana kenapa mah? Itu papa kamu tuh tiap malam minggu pasti taruhan bola. Saya bilang bukannya mama lebih bagus yang ngomong langsung. Saya balik lagi nanya, mama benar pengen saya ngomong. Kalau saya ngomong kepada papa, lalu papa jadi malu, gimana nantinya? Lantaran saya nggak pernah tahu papa saya taruhan bola, Liga Inggris ya waktu itu. Saya nggak pernah tahu. Mama saya tahu, kan dia suka di rumah sama-sama kan di Sukabumi. Kan saya di Bandung sekolah. Saya balik tanya, kalau saya ngomong kepada papa, terus papa jadi malu, hilang muka, gimana? Enggak, tunggu ngomong. Nah Bapak Ibu, apakah langsung bicara lebih baik atau apakah orang lain yang bicara? Kita yang mempertimbangkan. Kita mempertimbangkan. Yang tidak bisa pakai orang itu pendeta setempat. Pendeta lagi bertugas di satu kota, ya yang resmi bertugas, nggak bisa pakai orang lain sebagai juru bicara, nggak bisa. Dia ada tanggung jawab, dia pendeta tugas, nggak bisa tuh mengelakkan. Dia harus datang, dia harus datang, ngomong langsung. Jangan lari dari tanggung jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini catatan kedua. Yohanes 12 ayat 2. Yohanes 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus turut makan. Ayat 3, Maria ambil minyak narwastu murni dipersembahkan. Jadi lagi-lagi Marta yang melayani. Bedanya di sini Marta melayani titik. Lukas titik koma. Nggak selesai kan? Ada embel-embel tuh. Coba suruh dia tuh, mau dia bantu saya kan lagi sibuk sekali. Di sini catatan kedua, Marta melayani titik. Nah Bapak Ibu, waktu kita melayani, mari kita mengingat kasih Allah kepada kita. Banyak pengkhotbah mengutip surat Korintus. Kita telah dibeli, harga sudah lunas dibayar. Melakukan Tuhan dengan tubuhmu. Dengan darah yang mahal. Itu di Petrus kan. Bukan dengan harta yang dunia, harta yang fana kan. Dengan darah Yesus itu nggak ternilai itu. Susah dinilainya. Setetes darah Yesus berapa harga itu? Tak ternilai. Tak terukur harganya itu.
Nah, kalau kita ingin hal seperti itu, kita dalam pelayanan fokusnya kemana? Ya kepada Yesus, lihat ke atas. Orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita ikut senang. Orang belum terlibat, serahkan kepada Tuhan, bawa dalam doa. Lagu tadi kan 405, kau bawa ke dalam doa, doakan kepada Allah agar orang-orang suka melayani. Tapi nggak usah mulut kita yang ngomong, khawatir ntar salah paham. Orang mungkin sibuk, yang tiap orang lain-lain ya kesibukannya kan. Ada anak ke-12, anak ke-1 kan beda. Si Anu keluarganya dari engkongnya emang punya warisan 70 miliar. 1 triliun ya gede pisan atunya. Mana mah santai pisan atuh santai we. Nah saya kan beda dengan dia. Saya banyak masih dikerjakan, anak saya 12 orang. Kalau saya nggak kerja, anak saya nggak bakal makan. Orang begini kan wajar kalau mungkin dalam hal pelayanan dia terbatas. Yang paling gampang bagi orang seperti ini ikut doa pribadi di rumah, pelayanan doa pribadi kepada Allah, bisa tetap. Jadi kembali di sini, Marta melayani titik nggak pakai embel-embel. Jadi itu ikut melayani dia senang, itu nggak apa-apa, nggak jadi bagaimana, biasa aja. Itu catatan kedua, itulah kemajuan, itulah peningkatan. Ya Bapak Ibu, kita mengharap tahun ke tahun waktu berjalan ada catatan pertama, catatan kedua, catatan ketiga. Nyata di mata Allah kita ada kemajuan. Maju bukan dibandingkan dengan sesama orang, bukan. Maju di mata Allah kita maju enggak? Kalau baca surat 1 Timotius, agar kemajuan kamu nyata di depan orang. Ini yang kita inginkan. Kalau merujuk ya, mengingat hamba-hamba Tuhan pada masa lalu yang sekarang sudah meninggal dunia, bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya di sini beberapa kali pernah mengatakan, dan ini karena memang buat saya itu sangat membekas, saya ulang lagi sekali. Satu waktu 3 orang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan dengan 1 istri duduk di kendaraan di belakang. Di tengah-tengahnya almarhum Panatua John Young. Di sebelahnya 1 Panatua Thomas Chia dari Malaysia. Sebelahnya istri Panatua John Young. Ini di Australia. Nah bagaimana yang canglau batuk? Ambil sapu tangan, batuk. Panatua Chia Thomas lihat darah tuh, batuknya batuk darah. Langsung kan spontan ngomong, aduh kamu jangan ngajar dah, nggak usah ngajar kamu, ini kamu masih istirahat. Yang salah mengatakan, emang saya kurang sehat, betul. Tapi saya akan coba, kalau saya masih bisa mengajar, bisa duduk di kelas, saya tetap akan mengajar. Kecuali saya terpaksa berbaring di ranjang, saya nggak ngajar. Dan puji Tuhan, niat yang baik Allah mengetahui, Allah bantu, Allah dukung, Allah support dengan kuasa Allah. Tetap ngajar, tetap bisa mengajar. Sebelahnya bilang, Anda masih istirahat, Anda kurang sehat. Yang diberitahu mengatakan, memang saya kurang sehat, betul. Saya akan coba. Kalau tetap bisa ngajar, saya tetap akan mengajar. Lantaran saya ke sini ke Australia untuk ngajar, bukan untuk berbaring di ranjang, bukan. Untuk ngajar. Dan syukurlah tetap mengajar hingga selesai. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang seperti itu yang melihat ke atas. Yesus disalibkan di Golgota, dia mati begitu rupa, aduh, sangat menderita, sangat susah, sangat dipermalukan. Bahkan dilepas, diludahi, ditinju. Sangat dipermalukan. Saya kan hanya seperti ini kan belum apa-apa dibanding dengan Yesus Kristus. Saya akan coba tetap mengerjakan. Saya akan usahakan. Saya akan perjuangkan. Orang seperti ini saya kira Allah akan bantu.
Di mana ada orang yang hidup nggak ada rintangan? Susah ya ketemu orang yang nggak ada rintangan. Kita mesti punya rintangan. Kita akan maju terus. Marta, catatan yang kedua. Marta melayani, titik.